Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan kedua kita akan mempelajari mengenai metode pemisahan analitik. Ya. Jika kita mempunyai sampel atau materi ya, ini akan bisa terdiri dari beberapa zat tuh, disebut sebagai campuran atau dia sebagai zat tunggal. Kalau dia sebagai zat tunggal, ini bisa terdiri dari hanya unsur saja ataupun berupa suatu senyawa, ya, di mana suatu senyawa itu terdiri dari beberapa unsur ya, bisa yang sejenis ataupun yang tidak sejenis. Nah, sedangkan untuk campuran ini terbentuk dari berbagai banyak jenis molekul. Contoh bentuk sediaannya ini bisa berupa larutan, koloid ataupun suspensi. Jika ini terdiri dari berbagai macam campuran, maka kita perlu melakukan pemisahan agar dapat dianalisis ya. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui mengidentifikasi di dalam sampel itu mengandung zat apa, kemudian jumlahnya berapa atau kadarnya berapa. Jadi yang atas ini identifikasi, yang bawah ini kuantitasasi ya, atau jumlah ya. Nah, untuk mengetahui jumlah tersebut, kalau misalnya dalam bentuk campuran ya, maka kita membutuhkan pemisahan, baik itu untuk identifikasi ataupun untuk kuantitasasi. Nah, ini untuk pengujian bahan baku obat. Biasanya bahan baku obat ini kan suatu senyawa yang tunggal ya, belum dicampur dengan bahan tambahan. Nah, ini untuk pengujiannya ada beberapa syarat yang perlu kita lakukan. Yang pertama, ini harus memenuhi syarat identitas. Jadi membuktikan identitas dari bahan yang diperiksa. Di etiket itu misalnya tertulis paracetamol ya. Jadi kita ingin memastikan betul nggak sih di bahan yang datang ke industri kita itu adalah paracetamol atau bukan gitu ya. Dilakukanlah yang namanya pengujian spesifik, baik itu dengan cara kimia, fisika, fisikokimia ataupun kromatografi. Lalu berikutnya ada syarat atribut mutu. Nah, atribut mutu ini biasanya kita lakukan berdasarkan tetapan fisika ya, atau sifat fisika dari bahan tersebut. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah senyawa itu murni atau tidak murni. Biasanya dilihat dari titik lebur, titik didih, rotasi optik untuk senyawa yang dapat memutar rotasi optik, ataupun dengan menentukan indeks bias. Kemudian syarat berikutnya adalah syarat kemurnian, di mana di syarat kemurnian ini tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa bahan yang kita analisis itu bebas dari senyawa asing ataupun cemaran ya. Bisa saja bahan asing atau cemaran itu ada ya, dipersyaratkan, tapi ada dalam batasan tertentu. Misalnya untuk cemaran logam berat itu kadarnya 0,1% gitu ya. Jadi boleh ada tapi mempunyai batasan tertentu. Dari manakah cemaran tersebut berasal ya? Itu bisa berasal dari bahan baku itu sendiri, kemudian dari hasil antara dari reaksi yang terjadi dalam sintesis bahan baku, ataupun hasil urai, misalnya terhidrolisis selama penyimpanan gitu ya. Dari wadah juga bisa, ataupun dari lingkungan. Dari lingkungan misalnya ketika bahan baku tersebut disimpan di gudang ya, itu dalam keadaan tidak tertutup dengan rapat, bisa terjadi yang namanya kontaminasi silang. Nah, ini pengujiannya dengan pengujian ada di farmakope itu ada yang namanya uji batas, kemudian ada susut pengeringan, kadar air, sisa pemijaran, bisa dari kelarutan ataupun dari pengerangan.
Nah, syarat yang terakhir ini adalah syarat dari kadar ya, atau potensi kalau untuk antibiotik. Dimana di sini tujuannya adalah untuk menetapkan kadar senyawa aktif dalam bahan uji. Walaupun dia tunggal, tetap kita harus lakukan penetapan kadar ya, untuk memastikan bahwa kadarnya ini 100%. Sesuai dengan farmakope. Walaupun sebetulnya di farmakope ini berada pada rentang ya, rentangnya pun itu mendekati 100%. Bisa saja rentangnya di bawah 100, misalnya 98 sampai di atas 100, misalnya sampai 101% gitu ya. Nah, biasanya rentangnya tidak terlalu jauh gitu ya dari 100%. Yang perlu diperhatikan di sini dalam penentuan kadar bahan baku itu adalah kita harus melihat bahwa bahan baku itu ada dalam bentuk apa, dalam bentuk hidrat mengandung H2O atau dalam bentuk anhidrat atau bentuk yang lain ya. Kemudian di sini kita perlu yang namanya baku pembanding. Baku pembanding misalnya BPFI ya, baku pembanding Farmakope Indonesia. Kemudian pada penetapan kadar kadang diperlukan juga penetapan belangko gitu. Biasanya penetapan belangko ini kalau menggunakan metode volumetri ya. Caranya atau metode yang dipakai untuk penentuan kadar ini bisa dengan gravimetri, volumetri, spektrofotometri, kromatografi, secara mikrobiologi untuk potensi ya, ataupun secara radiokimia. Nah, berikut alur untuk penetapan kadar bahan baku ya. Kalau tercantum di FI, maka kita bisa langsung melakukan metode sesuai Farmakope Indonesia ya, lakukan di laboratorium. Tapi kalau misalnya tidak ada di FI, berarti kemungkinan bahan baku tersebut mungkin belum pernah beredar di Indonesia misalnya ya. Nah, ini kita bisa dengan melihat farmakope dari negara lain. Ya, misalnya USP atau Japan Pharmacope ya, British Pharmacope dan sebagainya. Kalau di farmakope atau di literatur tersebut ada, maka kita bisa lakukan proses tersebut, prosedur tersebut di laboratorium gitu ya. Tapi kalau di literatur ini tidak ada, literatur lain tidak ada, maka kita harus lakukan percobaan lagi ya untuk pengembangan metode. Nah, kita lihat dulu yang alur yang ada di farmakope ya. Nah, ini jika prosedurnya terdapat di laboratorium, reaksinya juga ada, maka ini lakukan metode yang bisa yang biasa dilakukan di lab, misalnya pakai spektro gitu ya. Nah, ini bisa Anda lakukan pakai spektro. Lalu lakukanlah pengujian dari bahan baku. Tapi kalau misalnya nggak ada metode yang kita kuasai, ya cari prosedur lain yang setara dengan farmakope. Misalnya kita tidak punya spektro misalnya gitu ya, apakah bisa digunakan dengan prosedur volumetri, misalnya dengan metode volumetri. Jika iya, maka kita bisa lakukan pengujian ya. Tapi kalau tidak, maka kita perlu melakukan pengembangan metode seperti halnya tadi, jika bahan baku tersebut tidak tercantum di FI ya, dan tidak tercantum di farmakope yang lain. Tuh ya. Tapi ketika kita melakukan pengembangan metode, ini yang perlu kita lakukan adalah validasi metode, kevalidan dari metode yang kita pakai. Ya, jika sudah dinyatakan valid, maka kita bisa lakukan pengembangan metode tersebut untuk pengujian bahan baku. Nah, sekarang bagaimana dengan pengujian untuk sediaan jadi ya? Ini bisa sediaan liquid, bisa semi solid, bisa sediaan solid ya. Nah, di sini untuk sediaan jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan bahan baku, begitu ya, ada yang beberapa yang berbeda. Karena di sediaan jadi ini
ada bahan tambahan yang lain ya dalam bentuk matriks ya. Jadi bahan baku tersebut terikat atau berada di dalam matriks. Nah, jadi di sini tetap untuk pengujian sediaan jadi sama-sama untuk menetapkan kesesuaian dengan persyaratan yang sudah ada ya, yaitu dengan Farmakopeia Indonesia. Adapun syarat yang dilakukan pada sediaan jadi ini meliputi identitas, jadi memastikan bahwa zat aktif itu ada di dalam sediaan jadi tersebut. Kemudian pengujian kemurnian, kadar senyawa aktif dalam sediaan, dan kinerja dari sediaan, misalnya disolusi atau tentang pelepasan obat. Untuk metodenya di sini tetap acuan pertama itu adalah metode yang tercantum dalam Farmakopeia Indonesia. Kalaupun ini tidak bisa dilakukan, maka kita dapat memilih prosedur lain tapi memberikan presisi dan akurasi yang sama dengan Farmakopeia ya. Tadi seperti di bagian sebelumnya, misalnya ada metode yang tidak bisa kita lakukan dengan sesuai dengan Farmakopeia Indonesia, kita bisa memilih metode lain yang dapat digunakan ya dengan hasil yang baik juga ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah keberadaan matriks. Jadi jangan sampai adanya matriks ini bisa mengganggu dalam pengujian senyawa di dalam sediaan tersebut. Bagaimana agar tidak mengganggu? Maka kita perlu melakukan yang namanya pemisahan ya, dipisahkan antara analit yang akan kita periksa dengan matriksnya. Kalau misalnya bentuknya salep, berarti kita pisahkan dulu bentuk salepnya, misalnya vaselinnya gitu ya, vaselinnya dilelehkan dulu misalnya gitu, kemudian nanti bahan bakunya itu dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkan zat tersebut. Nah, tahapan analisis untuk proses untuk sediaan jadi ya, jadi kita pertama melakukan sampling, kemudian penyiapan sampel, dan ini pada penyiapan sampel ini tadi perlu dilakukan beberapa cara ya, bisa cuma dilarutkan saja atau perlu penyaringan atau perlu pemisahan lebih lanjut gitu ya. Ini yang nanti akan kita bahas, apakah perlu derivatisasi ya, dibuat reaksi penurunan, kemudian di clean up ya, atau berbagai metode yang lain. Setelah dilakukan ini, baru kita bisa melakukan pengukuran dan perhitungan serta interpretasi terhadap hasil ya. Jadi kadarnya berapa gitu, berada di rentang farmakopeia atau tidak. Nah, untuk pengujian tersebut, baik untuk bahan baku ataupun untuk sediaan jadi, ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya sebelumnya ya, yaitu pertama ini adalah apa nama bahan aktif ya yang akan kita uji, atau bahan pembantu yang akan kita uji, baik itu strukturnya bagaimana, rumus kimianya bagaimana. Dari sini ya kita cari nih sifat fisika dan fisikokimia dari bahan-bahan tersebut. Misalnya kelarutannya bagaimana. Kalau larut dalam metanol, berarti yang kita pakai pelarutnya adalah metanol. pK-nya seperti apa ya? Kalau pK-nya asam, mungkin kita perlu penambahan asam ya untuk menstabilkan pada saat pengujian. Ya, kemudian stabilitasnya bagaimana? Jika dia mudah teroksidasi dengan adanya panas, maka kita jangan pakai pemanasan ya. Kemudian apakah bahan baku tersebut dapat menyerap sinar UV atau tidak ya, misalnya punya gugus kromofor atau oksokrom atau tidak. Terus ada gugus fungsi apa sih di struktur tersebut ya,
Nah, atau ada ion apa, misalnya ada ion Na. Oh, kalau ada ion Na berarti pengujiannya dengan uji nyala gitu. Kemudian kita perlu mengetahui alur pengadaan bahan ya. Jadi bagaimana alur dari gudang ya hingga masuk ke ruang produksi ya. Jangan-jangan selama alur tersebut dari hulu ke hilir itu bahan aktif yang kita akan identifikasi itu mengalami kontaminasi ya. Nah, untuk sediaan yang perlu kita ketahui bagaimana sih formula yang akan kita buat ya. Ada kadar bahan aktifnya itu berapa. Misalnya dalam satu tablet itu kadar bahan aktifnya 500 mg. Itu kita harus tahu sebelum kita melakukan analisis ya. Kemudian eksipien apa kira-kira yang digunakan. Kalau tablet itu pasti ada pengikat, pengisi gitu, pelincir gitu ya. Kemudian ada data stabilitas dari formula atau dari sediaan. Dan bagaimana kompleksibilitas atau inkompleksibilitas ya dari eksipien terhadap bahan aktif. Tuh. Nah, dari situ kita perlu melakukan ya dari FI itu kan ada metode analisis apa yang digunakan ya. Nah, itu sebagai acuan utamanya. Kemudian kita perlu mengetahui juga apakah ada jenis sediaan lain yang mengandung bahan aktif sama. Misalnya kita pakai paracetamol selain bentuk tablet ya, bentuk sediaan apa lagi nih yang ada? Misalnya eliksir ataupun bentuk sirup gitu ya. Nah, kalau ada sediaan yang mengandung bahan aktif yang sama, itu bisa kita gunakan metode analisis yang sama juga. Tuh, ya. Kemudian preparasi sampel dari metode yang digunakan. Nah, ini untuk pemisahan antara bahan aktif dengan matriksnya itu menggunakan preparasinya seperti apa. Apakah cukup hanya dilarutkan saja atau mesti menggunakan preparasi yang lain begitu ya. Perlu di kromatografi misalnya ya pemisahannya. Atau perlu didekantasi gitu. Nah, semuanya ini harus mengacu pada pustaka yang utama ya atau secara kompendial. Kalau di Indonesia berarti acuan utamanya adalah Farmakope Indonesia. Gitu ya. Jika tidak ada tadi sudah dijelaskan sebelumnya, Anda dapat menggunakan pustaka yang lain ya yang masih setara lah dengan Farmakope, itu misalnya Farmakope dari negara lain ya, itu masih bisa kita pakai. Baik, berikutnya bagaimana sih cara kita untuk memilih metode yang tepat ya. Pertama, ini tetap kita gunakan acuan dari metode atau prosedur yang sudah digunakan sebelumnya ya, yaitu dari Farmakope. Kalau apa namanya kita akan menggunakan prosedur yang lain ya, ini bisa Anda perkirakan dari unsur penyusun atau dari gugus fungsi atau dari ikatan yang sudah diketahui dari struktur kimianya ya. Misalnya bisa nggak sih pakai metode volumetri begitu ya atau metode lain. Nah, yang berikutnya keberadaan dari bahan pembantu atau matriks ya. Apakah ini tidak mengganggu atau mengganggu proses analisis? Kalau tidak mengganggu, misalnya dia dalam bentuk sirup ya atau dalam bentuk sediaan infus, itu kan matriksnya air ya, itu kan tidak mengganggu. Jadi tidak perlu dilakukan pemisahan gitu, tapi bisa langsung dianalisis. Ya. Nah, yang berikutnya adalah berapa sih kandungan senyawa tersebut dalam sampel. Jika kandungannya sangat kecil, maka Anda harus memilih metode yang punya sensitivitas yang tinggi. Artinya dengan kadar kecil aja udah bisa terdeteksi atau terkuantisasi begitu ya.
Tapi kalau misalnya kadarnya cukup besar dalam sediaan, maka Anda bisa menggunakan metode yang umum, misalnya menggunakan spektrofotometri gitu ya, menggunakan KCKT. KCKT mungkin lebih ke yang kadarnya kecil sebetulnya ya. Atau volumetri nih ya, metode volumetri bisa dipakai sebagai metode yang umum. Nah, dalam pemilihan metode tersebut, yang utamanya itu harus memenuhi persyaratan dari analisis, yaitu punya tingkat sensitivitas yang bagus, presisi, ya, dan akurasi yang baik juga. Nah, berikut ini cara pemilihan metode ya. Jadi tadi pertama kan kita sudah ketahui nih punya bahan aktifnya apa ya, diketahui juga strukturnya seperti apa. Nah ini kalau kita lihat bisa lihat dari gugus fungsi ya, ikatan kimia ataupun dari unsur penyusunnya. Nah, dari gugus fungsi kita lihat apakah punya gugus kromofor atau enggak ya. Kalau punya gugus kromofor, oh metodenya berarti spektrofotometri. Nah, kalau kita lihat dari sifat fisikanya, dia volatil ya atau mudah menguap, maka kita bisa gunakan kromatografi gas, gitu ya. Kalau dari kita lihat dari kelarutannya ya, bahwa analit kita misalnya ada dua ya. Yang satu kelarutannya mudah larut dalam air, yang satu kurang larut dalam air. Maka kita bisa menggunakan metode pemisahan dengan metode analisis dengan kromatografi cair, misalnya KCKT. Ya. Tapi kalau kita lihat dari beberapa unsur penyusunnya, ya ini kita bisa arahkan ke dengan metode titrasi atau volumetri. Nah, begitu ya untuk beberapa pemilihan dari metode analisis. Nah, setelah kita menentukan metode tadi ya, maka selanjutnya kita akan menentukan kriteria dari metode tersebut. Apa itu kriteria? Kriteria itu adalah level yang baik yang harus dicapai, baik itu untuk analisis kualitatif maupun untuk analisis kuantitatif. Nah, secara umum yang perlu kita tetapkan kriterianya waktu analisisnya nih, mau berapa lama, jumlah sampelnya mau berapa banyak ya, biaya analisisnya mau bagaimana, mau yang murah atau mau yang cukup mahal tapi punya hasil yang baik, kualitas datanya seperti apa ya, kepraktisan dari metodenya bagaimana gitu ya. Nah, ini contoh untuk kriteria untuk yang kromatografi. Ini bisa kita lihat dari faktor selektivitas, faktor kapasitas, resolusi, kemudian dari faktor retensi dan reproduksibilitas ya. Sedangkan untuk yang spektrofotometri, ini yang perlu kita ketahui adalah nilai absorptivitas molar dan panjang gelombang serapan maksimumnya di lambda berapa. Untuk menunjukkan kriteria metode secara numerik, ini bisa ditunjukkan dengan sensitivitas, yaitu dilihat dari batas deteksi dan kuantitasasi, kemudian presisi dan akurasi. Jadi kalau kita bisa simpulkan untuk menyeleksi metode analisis yang akan kita pakai, ini berdasarkan 3 kategori ya. Pertama, dilihat dari sifat fisika dan kimia dari analitnya, apa yang kita analisis itu ya analitnya. Kemudian dilihat dari kepekaan, kecermatan dan keseksamaan, sensitivitas, presisi dan akurasi dari metode tersebut, dan ketersediaan alat dan reaksi di laboratorium ya. Jadi 3 ini yang perlu kita perhatikan dalam memilih ya metode analisis yang akan kita gunakan. Baik, kita ke tahap berikutnya mengenai teknik pemisahan. Nah, di teknik pemisahan ini ya terdapat 2 jenis ya. Yang pertama adalah teknik pemisahan preparatif dan teknik pemisahan analitik. Apa itu teknik preparatif?
Jadi di sini biasanya dipakai untuk mengambil senyawa untuk keperluan berikutnya ya. Misalnya kita akan melakukan isolasi dari suatu tanaman. Nah, ini menggunakan metode pemisahan preparatif. Jadi dimulai dari sebentar. Nah, kita mulai dari yang namanya teknik ekstraksi. Ya. Nah, dari tahap ekstraksi ini kan menyaring ya senyawa, misalnya ekstraksi dengan etanol nih ya. Nah, berarti kita mengambil semua senyawa yang yang larut dalam etanol ya. Setelah ekstraksi ini fraksinasi. Nah, ekstraksi ini dengan misalnya metodenya pakai maserasi misalnya ya. Nah, dari tahapan maserasi ke fraksinasi ini dinamakan sebagai teknik pemisahan preparatif ya. Jadi dari fraksinasi ini kan akan terbagi-bagi lagi menjadi beberapa fraksi. Nanti setelah fraksinasi ini baru proses isolasi. Ya, dari proses isolasi ini nanti kita akan dapat isolat. Nah, ini semua langkah-langkah untuk preparatif. Sedangkan kalau di analitik itu kita memisahkan analit dari untuk memisahkan dengan matriks ya. Jadi analit dengan matriks. Metodenya ini tahapannya tidak panjang ya. Misalnya kalau untuk disediaan salep misalnya gitu ya. Untuk salep ini kan ada zat aktif, ada matriksnya misalnya vaselin. Nah, kita pisahkan aja nih vaselin dengan zat aktifnya. Biasanya dengan metode apa? Biasanya dengan dilelehkan ya. Nah, dilelehkan, kemudian nanti ditambah dengan pelarut. Nah, nanti zat aktifnya ada di fraksi pelarut, kemudian vaselinnya tetap ada di menjadi suatu padatan gitu ya, vaselinnya. Nah, nanti yang akan kita analisis ya ini aja, yang zat aktifnya. Zat aktifnya ada di pelarut. Jadi cukup seperti itu kalau untuk teknik pemisahan dengan metode analitik. Baik, selanjutnya ini adalah teknik pemisahan ya. Ada beberapa klasifikasi. Yang pertama kita lihat dari bentuk ya. Dari bentuk ini bisa Anda gunakan teknik filtrasi, dialisis, kemudian teknik kromatografi ekstriksi ya. Sedangkan kalau dilihat dari densitas atau dari masanya, kita bisa gunakan teknik sentrifugasi. Kalau dari apakah awalnya atau analit kita dapat membentuk reaksi kompleks, ini dapat dipisahkan dengan teknik masking. Kemudian kalau dilihat dari pemisahan secara fisika ya, ini bisa dilihat bisa digunakan teknik distilasi, sublimasi, dan rekris. Nah, kalau dilihat dari perubahan kimia, ini kita bisa pisahkan dengan teknik pengendapan, kemudian elektrodeposisi, dan volatilisasi. Lalu teknik yang berikutnya pemisahan berdasarkan pemisahan di antara dua fasa ya. Nah, ini menggunakan metode ekstraksi ataupun dengan kromatografi. Kita bahas satu-satu mengenai teknik pemisahan tersebut ya. Berdasarkan dari bentuk nih, tadi ada 3 ya, yaitu filtrasi, dialisis, dan kromatografi eksklusi. Nah, untuk filtrasi ini
Tujuannya adalah untuk memisahkan zat padat dengan cairannya menggunakan alat berpori. Di sini kita lihat ada membran filter ya, membran filter dengan ukuran tertentu. Ini contohnya yang 0,45 mikrometer. Ini membrannya ini bisa ditempatkan di ujung dari spap begitu ya. Nanti larutannya masuk dari atas, kemudian kita keluarkan. Nah, nanti di bawahnya akan menghasilkan filtrat yang bening. Atau kita bisa gunakan cair vakum ya, dimana ini di bagian tengahnya juga telah diberi kertas saring ya, yang punya ukuran tertentu, kertas saring Workman dengan nomor tertentu. Itu filtrasi. Lalu dialisis ya, dialisis ini sama memisahkan partikel tapi biasanya dalam bentuk koloid dengan cara melewatkan larutan koloid tersebut ke membran semipermeabel ini ya. Prinsipnya ini berdasarkan tekanan osmosis. Biasanya ini dilakukan ketika proses dialisis untuk darah ya, memisahkan protein ya dari darah ya. Darahnya terlalu banyak protein sehingga perlu disaring gitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah kromatografi eksklusi, disebut juga sebagai kromatografi permeasi gel atau filtrasi gel. Jadi di sini fase diamnya ini berbentuk gel, nanti yang terpisah duluan ini yang punya ukuran partikelnya itu yang kecil duluan nih yang keluar ya, sedangkan yang ukuran partikelnya lebih besar ini akan tertahan dulu di dalam kolom gitu. Nanti baru setelah yang kecil keluar semua, baru yang besarnya ini kita pisahkan ya, baru dianalisis. Tuh, jadi ukuran yang lebih besar dari pori-pori padatan fase diam ini akan tertahan, baru nanti dipisahkan. Nah, yang berikutnya ini berdasarkan massa ya atau densitas. Nah, ini menggunakan metodenya centrifuge. Alatnya seperti ini, jadi kita masukkan larutan kita ke dalam tabung centrifuge, kemudian nanti diputar dengan RPM tertentu ya, sehingga yang tadinya padatannya ini terdistribusi dalam cairan misalnya ya, akhirnya padatannya akan menumpuk di bawah ya, atau tersedimentasi nih. Nah, jadi di sini akan bisa memisahkan substansi yang kepadatannya lebih besar dan lebih kecil ya. Nah, ini contohnya untuk pemisahan di darah ya, plasma darah. Jadi nanti bagian eritrositnya ada di bawah, plasmanya ini ada di atas. Nanti kita ambil bagian plasmanya untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Nah, ini beberapa metode pemisahan ya, dengan menggunakan beberapa teknik ya. Misalnya ini sampelnya adalah liquid ya, kita ingin memisahkan bagian solidnya, maka metode yang dipakai adalah presipitasi ya. Kemudian dari liquid atau gas kita akan mengambil dalam bentuk padatan, ini di freeze gitu ya. Dari liquid kita akan ambil senyawa yang berbentuknya gas, maka dilakukan destilasi ya, dan sebagainya. Nah, berikutnya ini dari perubahan secara fisika ya. Jadi ada beberapa teknik yang pertama ini adalah destilasi. Nah, ini dilihat dari pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi dalam larutan ini misalnya ada alkohol dan air. Kita mau misahin alkoholnya. Alkohol dan air kan bersatu ya dalam satu fasa ya, di same phase. Ini bisa dipisahkan dengan dua metode, bisa fisika ataupun kimia. Nah, kalau secara fisika kita lihat dari titik didih alkohol dan air ini punya titik didih yang berbeda ya. Yang duluan menguap adalah yang alkohol, maka alkohol bisa ditampung terlebih dahulu gitu.
Atau teknik sublimasi. Teknik sublimasi ini berarti memisahkan yang tadinya fase padat menjadi menguap ya. Misalnya ini kalau di secara umum sih pemisahan kapur barus dalam pasir misalnya gitu ya. Nanti kapur barusnya itu bisa menguap, kemudian ditampung gitu ya, hasil uapannya, sedangkan pasirnya kan tidak menguap gitu. Atau teknik rekristalisasi. Jadi yang tadinya ada dalam bentuk yang sama, cairan gitu ya, kemudian dibuat kristal nih biasanya dari suhu yang ekstrim tinggi, kemudian tiba-tiba kita masukkan ke dalam suhu dingin ya, nanti zat tertentu ini akan membeku atau membentuk kristal. Baru dari sini kita pisahkan untuk selanjutnya diuji ya, bisa diuji dengan titik leleh misalnya untuk mengetahui kemurnian dari analit tersebut. Nah, berikutnya ini adalah pemisahan dari bentuk kimia ya, hasil kimia ya. Jadi di sini contohnya pada penetapan kadar protein dengan metode Kedal. Jadi di sini kita punya sampel yang mengandung protein, misalnya makanan gitu ya. Ini dipanaskan dengan penambahan oksidator dan asam. Kemudian nanti protein itu kan terdiri dari asam amino ya. Asam amino itu mempunyai strukturnya mempunyai NH4 ya, NH4. NH4 ini ketika dilakukan pemanasan ini bisa menghasilkan gas NH3. Nah, gas NH3 ini kemudian kan menguap ya, kemudian masuk ke kondensor. Kondensor ini fungsinya adalah pendinginan. Nanti gasnya ini nanti keluar dan ditampung di misalnya di asam borat ya. Nah, ini. Jadi gasnya keluar kemudian ditampung di asam borat. Tuh ya. Nah, ini bentuk pemisahan dengan perubahan kimia ya, yang tadinya protein itu bentuknya suatu makromolekul gitu ya, dipisahkan, NH3-nya terpisah, kemudian kita bisa tetapkan kadar proteinnya dengan pendekatan dari nilai kandungan dari NH3-nya, NH4-nya ya. Berikutnya pemisahan berdasarkan dua fasa ya, yang dari dua fasa. Di sini ada yang namanya partisi. Partisi itu ada kemampuan pemisahan di kalau ada dua fasa berarti ada zat yang larut di fasa 1 dan ada zat juga yang larut di fasa 2 ya. Misalnya fase 1-nya ini pelarut organik, fase 2-nya air. Jadi ya nanti berapa konsentrasi zat tersebut yang dapat larut di pelarut organik ya, atau di pelarut air. Itu namanya koefisien distribusi. Nah, atau ada juga yang menamakan sebagai koefisien partisi. Metodenya ada dua, ada proses ekstraksi dan kromatografi. Kita bahas dulu yang ekstraksi ya. Ekstraksi ini ada dua cara juga ya, ekstraksi yang ada di dua fasa ataupun ekstraksi secara kontinu. Nah, ekstraksi yang ada di dua fasa ini contohnya adalah ekstraksi cair-cair dan ekstraksi cair padat. Ya, untuk yang ekstraksi cair-cair ini biasanya menggunakan corong pisah ya. Untuk ekstraksi cair padat ini salah satu contohnya adalah menggunakan SPE atau solid phase extraction. Oke, jadi suatu cairan ini dipisahkan dalam suatu padatan ya. Sedangkan ekstraksi secara kontinu ini dapat digunakan alatnya namanya shockplate. Nah, metode yang di dua fasa yang berikutnya adalah kromatografi ya. Jadi dalam kromatografi kita bisa memisahkan analit dalam satu kolom ya. Kolom itu berarti fase yang
bebas sampel ya, tidak ada analitnya ya. Nah, di kolom tersebut dialirkan mobile phase, kemudian nanti ada analit yang akan keluar terlebih dahulu ya, berarti yang punya sifat yang sama dengan fase gerak, atau ada analit yang tertahan di dalam kolom. Ya, ini beberapa metode kromatografi. Jika gunakan fase geraknya gas, kemudian fase diamnya solid, ini menggunakan teknik adsorpsi. Jadi ada dua mekanisme ya, ada adsorpsi, ada partisi. Jadi kalau adsorpsi ini berdasarkan kepolaran, kalau partisi ini berdasarkan kelarutan ya. Oke, contohnya yang adsorpsi itu misalnya kromatografi lapis tipis, yaitu adsorpsi. Sedangkan yang partisi itu kromatografi kertas misalnya ya. Bagaimana kita memisahkan senyawa pewarna misalnya ya di dalam satu makanan. Nah, senyawa pewarna makanan itu kan larut dalam air ya. Bagaimana kelarutannya tersebut dalam air itu kan pasti berbeda-beda sehingga bisa dipisahkan. Nah, ini beberapa jenis kromatografi. Ini yang ECC tadi ya, ekstraksi cair-cair. Jadi ada dua fasa nih yang terpisah. Kita lihat yang kuning dan yang merah. Ini menunjukkan menggunakan dua pelarut yang berbeda kepolarannya ya. Jadi nanti ada analit yang terekstraksi di fase yang atas, ada yang di fase yang bawah. Nah, ini yang kedua, ini gambar kromatografi kolom. Jadi di yang abu-abu ini adalah fase diamnya, kemudian di atas ini kita masukkan sampel dan eluen ya. Jadi masukin fase geraknya dari atas gitu ya. Kemudian nanti kan akan turun nih ya analitnya, misalnya ada dua analit nih pasti akan terpisah ya. Yang warna ini krem akan keluar lebih dulu, diikuti dengan yang warna orange. Jadi terjadi pemisahan. Tahu yang ini ya, yang ini menggunakan kromatografi lapis tipis ya. Jadi di kromatografi lapis tipis nanti ada yang terelusi lebih dulu, ada yang terelusi lebih lambat. Biasanya yang lebih lambat ini berarti analitnya ini teradsorpsi di fase diamnya ya. B retain less than A on the stationary phase. Jadi dia akan berada di fase diam ya, banyak di fase diam. Nah, yang bawah ini ada di kromatografi KCKT ya. Jadi setelah diinjeksikan sampel, kemudian ada yang terpisah lebih dulu ya. Ini dengan konsentrasi yang besar dia akan keluar menuju detektor terlebih dahulu sehingga muncul di waktu retensi yang cepat. Sedangkan yang terakhir ini muncul di waktu retensi yang lebih lama. Ya, kenapa dia muncul waktu retensi yang lebih lama? Karena dia lebih suka dengan fase diamnya, ya, dia nggak mau cepetan keluar gitu, ya. Nah, sehingga terjadilah pemisahan. Ini sama di kromatografi gas juga, ya. Jadi di sini prinsipnya berdasarkan tekanan uap ya, tekanan uap dari masing-masing analit. Ya, misalnya kita akan melakukan pemisahan minyak atsiri. Minyak atsirinya itu kan macam-macam ya di dalam tanaman itu, mana yang punya titik uap yang lebih tinggi, titik didih yang lebih tinggi, dia akan keluar lebih lama ya. Titik didih yang rendah dia akan keluar lebih dulu ya. Nah, ini kita lihat dari untuk identifikasi ini kita lihat dari waktu retensi ya. Kalau KLT ini kita lihat dari nilai RF untuk identifikasinya.
Oke, nah berikutnya ini bagaimana sih untuk sampling sediaan ya. Jadi dalam sampling itu kita harus bisa mewakili seluruh sampel yang diuji. Ini sudah dijelaskan di pertemuan pertama bagaimana cara mengambil wadah ya, jumlah wadah yang diambil dari jumlah wadah yang ada begitu ya. Kan nggak harus semuanya diuji begitu ya, tapi kita sampling. Nah, jumlah sampel disesuaikan dengan cara analisis atau metode analisis yang digunakan. Jadi dari wadah tersebut kita nggak ambil semua, tapi kita hanya ambil secuplik dengan menyesuaikan ya dengan metode analisis apa yang akan kita pakai. Ya, kalau metodenya KCKT misalnya kita nggak perlu banyak-banyak ambil samplingnya. Sampel tidak boleh tercemar dengan senyawa lain ya karena dapat mengganggu analisis ataupun penetapan kadar. Ini Anda harus bisa memastikan ya tidak boleh tercemar. Kemudian sampel harus diukur dengan cermat dan teliti baik berupa bobot atau volume yang diambilnya, jenis sampelnya dan metode yang akan dipakai untuk pengukuran. Setelah sampel ditimbang, kemudian bisa dilanjutkan dengan dilarutkan ya pada volume tertentu untuk dianalisis dengan catatan volumenya itu harus ditulis, dicatat gitu ya, karena kita akan mengkonversi nanti menjadi kadar yang sebenarnya. Ya, kalau misalnya diencerkan 10 kali, ambil 1 mili ke dalam 10 mili, maka catat faktor pengencerannya adalah 10 kali. Jadi ketika kita dapat hasil akhir itu dikali dengan 10 mili dengan faktor pengencerannya ya. Nah, di farmakope ini kebanyakan metode yang dipakai adalah KCKT ya, kromatografi cair kinerja tinggi. Kenapa ini banyak digunakan ya? Karena alat ini bisa membantu untuk mengetahui pemisahan antara senyawa murni dengan cemarannya ya, atau kalau disediaan dapat memisahkan senyawa analit dengan matriksnya ya. Tuh, jadi karena di kromatografi kolom ini, di kolomnya itu justru jantungnya, di kolomnya itu justru terjadi pemisahannya ya. Atau kita bisa memisahkan analit dengan hasil uraiannya ya. Nah ini ya hasil uraian atau cemaran gitu. Nah hasilnya ini berupa kromatogram yang terpisah begitu ya. Ini kalau misalnya ada 3 analit maka akan membentuk 3 peak atau 3 puncak ya. Nanti puncak pertama itu punya analit yang mana, puncak kedua punya analit yang siapa gitu ya. Maka kita perlu lakukan untuk menginjeksikan analitnya tersebut. Ini misalnya disediaan obat flu. Obat flu itu ada kandungannya ada 3, misalnya ada paracetamolnya, ada CTM-nya, misalnya ada kafeinnya gitu. Yang mana sih peak yang paracetamol? Maka kita harus injeksikan paracetamol tunggal ya. Paracetamol tunggal misalnya ada di waktu retensi 2, berapa ini 2,8 misalnya. Oh, berarti peak yang ketiga ini adalah punya paracetamol. Lalu kita injeksikan larutan tunggal yang CTM. CTM misalnya ada di peak, ada di waktu retensi 1,2 misalnya. Oh, berarti ini peak yang 2 itu punya CTM dan seterusnya. Gitu ya. Jadi KCKT ini dapat pemisahan sekaligus ya secara simultan. Pemisahan kemudian langsung dapat menetapkan kadarnya. Nah, untuk sampling sediaan ini dari beberapa sediaan yang ada ya, yang beredar, ini cara samplingnya sebagai berikut ya. Untuk tablet atau kaplet, nih kalau Anda lihat di farmakope, biasanya ini diambil 20 tablet. Dari 20 tablet itu semuanya ditimbang ya, masing-masing, kemudian nanti dicari berat rata-ratanya. Nah, dari kemudian 20 tablet ini digerus. Setelah digerus dan dihomogenkan, lalu ambil untuk analisis atau penetapan kadarnya sejumlah bobot rata-rata. Nah, ya.
Nah, ini kenapa 20 tablet? 20 tablet ini dengan catatan kita ambil dari satu batch ya. Satu batch itu ketika satu produksi, satu formula ya yang diproduksi. Biasanya terdiri dari 100 atau 1000 tablet. 100 itu di skala pilot, 1000 tablet itu di skala industri ya biasanya. Jadi samplingnya nggak diambil 100-100-nya, tapi cuma diambil 20 tablet secara acak gitu. Nah, gimana kalau kapsul? Kalau kapsul itu kan ada bahan aktif dan pengisinya ya di dalamnya, dan juga ada cangkangnya. Maka ini kita perlu ketahui dulu bobot dari kapsul ya, berikut isi dan bobot dari isi kapsul. Jadi isi kapsulnya dikeluarkan, kemudian ditimbang. Nanti setelah dihomogenkan, ambil 20 kapsul dihomogenkan, kemudian nanti untuk analisisnya ditimbang sejumlah satu kapsul gitu ya, baru diuji, dilarutkan dan sebagainya. Sedangkan untuk yang cairan ya, ini kita perlu melakukan uji keseragaman volume dulu. Nah, untuk yang bentuknya cairan, untuk yang encer sih gampang ya, itu bisa langsung dipipet, kemudian langsung dilakukan analisis. Sedangkan kalau yang kental, karena susah dipipet, kalaupun dipipet itu ketika dikeluarkan itu pasti akan menyisakan volume yang cukup banyak ya di volume pipet ya, sehingga ini bentuknya adalah dengan menimbang ya. Jadi kita ambil volume tertentu ya, kemudian ditimbang. Nanti dari hasil timbang ini dengan nilai rho atau massa jenis, kita bisa menghitung dulu ya nilai rho atau massa jenisnya. Jadi kita gunakan piknometer, pikno kosong, terus pikno plus air ya, sama pikno plus sampel. Dari situ kita ketahui rho-nya, rho dari sediaan. Kemudian kita bisa mengkonversi ya, berapa sih volume yang harus diambil yang setara, berapa sih yang harus kita timbang yang setara dengan volume yang diambil. Misalnya kalau di farmakope ambil sebanyak 5 mili volumenya. Nah, ngambil 5 mili ini kalau encer sih bisa langsung pakai volume pipet ya, tapi kalau kental kita harus lakukan penimbangan. Kira-kira berapa gram yang harus ditimbang yang setara dengan volume 5 mili cairan. Gitu ya. Nah, baru setelah itu perlu dilakukan pemisahan atau tidak. Balik lagi tadi ke materi yang pertama ya, pemisahnya dengan cara apa yang Anda pilih. Ya, baik, itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, mari kita berdiskusi ya di study. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.